Bab 781. Kakek buyut, karena kamu mengatakan bahwa David adalah orang yang sangat merusak keluarga Mosley, bukankah itu berarti dia berada di level yang sama denganmu? Tanya Julia tidak percaya. Dia lebih dari itu. Jika itu aku pasti tidak akan bisa mencapai rekornya. Kalau tebakanku benar, kekuatan David hampir mencapai puncaknya, jawab Mason dengan senyuman di wajahnya. Apakah itu berarti dia lebih baik darimu sekarang? Tanya Julia sambil melebarkan matanya yang besar dan indah. Ya, dia telah melampaui saya benar-benar tidak dapat membayangkannya. David telah mencapai level ini di usia yang sangat muda, tetapi kesenjangan kekuatan antara para dewa puncak tidak terlalu besar. Dia bisa mengalahkan, tapi dia tidak bisa membunuh lawannya. Dengan demikian, pembangkit listrik tertinggi di puncak tahap dewa hanya dapat diperingkat di antara 5 kekuatan utama. Kakek buyut, menurutmu bagaimana David melakukannya? Dia baru berusia 22 tahun. Bagaimana dia bisa mencapai titik ini? Seru Julia. Hanya ada satu penjelasan. David dilahirkan untuk ini. Era yang hebat. Jika kita ingin menyelesaikan bencana di masa depan, David adalah orang yang paling kritis. Oleh karena itu, kamu harus mengalahkan David, kata Mason serius. Tetapi David telah mencapai ketinggian seperti itu sekarang dan aku hanyalah orang biasa, jadi bagaimana dia bisa menyukaiku? Julia berkata dengan suara rendah. Julia, aku sudah menyelidiki David. Pacarnya saat ini adalah orang normal seperti Anda, dan keduanya memiliki hubungan yang baik. Namun, David telah mencapai puncak pangkat dewa dan fisiknya sangat kuat. Wanita normal tidak bisa memuaskannya dalam beberapa hal, dan David adalah pria muda berdarah panas, jadi saya yakin Anda punya kesempatan. Kakek buyut, apa yang kamu katakan? Jika kamu mengatakan itu lagi, aku akan mengabaikanmu. Setelah Julia selesai berbicara, dia hendak berbalik dan memasuki ruangan dengan wajah memerah. Dia sangat menyukai David karena David adalah orang terbaik yang pernah dia temui. Dapat dikatakan bahwa ia telah mencapai keunggulan tertinggi dalam segala aspek. Tidak ada wanita yang tidak tergoda oleh pria seperti itu. Setelah semakin sering berhubungan dengan David, dia pun mulai tenggelam lebih dalam pada perasaannya. Julia takut. Dia tahu hidupnya telah berakhir. Kecuali David, dia tidak akan pernah menyukai pria lain. Ditambah lagi, dia tidak ingin puas begitu saja. Jika dia merindukan David, dia mungkin akan melajang seumur hidup. Namun, jika dia berbagi David dengan wanita lain, maka itu terlalu tidak terbayangkan. Lagi pula, meskipun dia menginginkannya, apakah David siap? Apakah pacarnya siap? Tidak. Apa yang kupikirkan? Julia segera menghentikan pemikiran itu. Julia, ada beberapa hal yang harus kamu perjuangkan sendiri. Sekali Anda melewatkannya, sudah terlambat untuk menyesalinya. Kakek buyut tidak bisa membantumu dengan hal semacam ini, kata Mason sambil menghela nafas. Yang paling ia sesali saat ini adalah tidak bisa mempertemukan Julia dan David. Jika tidak, dia akan merasa damai meskipun dia mati. Kakek buyut, saya mengerti, jawab Julia dengan suara rendah. Dia tahu bahwa kakek buyutnya sangat ingin dia bersama David. Ini adalah keinginan kakek buyutnya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia juga menyukai David dan dia juga ingin bersama David. Namun, David sudah menjelaskan kalau dirinya punya pacar. Karena dia mengatakan itu, berarti dia telah menolaknya. Dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk naik ke tempat tidur David, bukan? 4 kekuatan besar lainnya adalah yang pertama menerima berita tentang keluarga Mosley, kemudian, kekuatan yang setingkat di bawah mereka, seperti keluarga kuat seperti keluarga raja. Saat ini, keluarga raja bahkan tidak sepenuhnya menyadari betapa Mason telah merusak keluarga Haran. 3 hari yang lalu, karena keadaan darurat Selena, keluarga raja harus bergegas untuk mendukung David sepenuhnya. Meski mereka mengirimkan orang untuk mendukungnya, mereka juga berusaha mengubah pikiran Selena. Bab 782 mereka mencoba memaksanya pergi dan membujuk David untuk berhenti bekerja di Summerland. Sekarang setelah keduanya tidur bersama,
dia harus membawa Daud kembali ke keluarga raja secara langsung dan menjadikannya menantu keluarga raja dengan ketenangan pikiran. Dengan bakat yang David tunjukkan sekarang, dengan sedikit latihan, dia bisa melakukan hal-hal besar di masa depan. Dia bahkan bisa membantu keluarga raja menjadi kekuatan besar ke-6 di dunia di masa depan. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa mereka tidak terlalu memarahi Selena setelah mengetahui Selena dan David tidur bersama. Mereka bisa melihat bakat David. Orang seperti itu tidak terlalu buruk bagi seorang putri dari keluarga raja. Namun, jika dilihat dari situasi di Summerland saat ini, mereka harus membawa David kembali dan mencoba membuatnya menjauh dari Summerland. Jika tidak, segera setelah Summerland tidak dapat lagi menolak penyelidikan dari keluarga Haran atau mereka yakin bahwa Mason sudah mati, banyak tim akan mengejar Summerland. Dan itu akan menjadi sasaran pasukan musuh yang tak terhitung jumlahnya di luar negeri. Saat itu, mereka juga akan terlibat. Selena mengerti apa yang dikatakan para tetua di keluarga. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Saat ini, dia tidak bisa memberitahu mereka situasi sebenarnya. Dia hanya bisa menjanjikan mereka dan mencoba menundanya lebih lama. Ia berharap situasi segera berbalik. Dia 100% yakin Summerland tidak akan runtuh begitu saja. Dia hanya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia hanya berharap hal itu akan segera terjadi. Dalam 2 hari terakhir, para tetua di keluarga telah berbicara dengannya beberapa kali dan dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Tak disangka, sebuah berita yang mengejutkan semua orang dirilis hanya dalam 3 hari. Bukan saja Mason belum mati, tapi dia masih hidup dan sehat. Puncak. Dalam satu gerakan, dia menimbulkan kerusakan serius pada tim peneliti yang dipimpin oleh keluarga Haran. Dia membunuh 2 Guthrunker terakhir dan 5 Mid-Guthrunker. Rekor ini sungguh luar biasa. Dengan kekuatan Mason, seluruh keluarga raja bukanlah lawannya. Pusat kekuatan tertinggi di puncak peringkat dewa memiliki kekuatan yang mengerikan. Hal itu sangat mengejutkan. Selama kekuatan penstabil Mason tidak runtuh, tidak ada yang berani melihat ke Summerland. Kali ini, seluruh keluarga raja harus berterima kasih kepada Selena. Karena hubungannya dengan David, keluarga raja harus melakukan yang terbaik untuk mendukung Summerland selama masa sulit Summerland. Kalaupun mereka hanya ingin menghidupi Daud, menantu keluarga raja, apa bedanya? Dari puluhan keluarga dan sekte tersembunyi di Summerland, hanya mereka, keluarga raja, yang mendukung penuh Summerland. Ini sudah cukup. Upaya gabungan puluhan tim lainnya juga sangat jauh dari keluarga raja. Sekarang Summerland sudah stabil, mereka, keluarga raja, tentu saja akan mendapatkan keuntungan maksimal. Saat ini, mereka tidak bisa meminta Selena untuk membawa David kembali dan putus dengan Summerland. Semakin tinggi status David di Summerland, semakin erat pula hubungan antara keluarga raja dan Summerland. Pada akhirnya akan semakin banyak pula keuntungan yang bisa dipetik oleh keluarga raja. Dengan sosok kuat seperti Mason yang melindungi Summerland, keluarga raja akan menjalani kehidupan yang damai dan santai di Summerland. Selena lega mendengar kabar itu. Ia akhirnya bisa memberikan penjelasan kepada keluarga raja. Bab 783. Namun, saat keluarga raja masih bersemangat, mereka menerima berita yang lebih mengejutkan. Keluarga Mosley, salah satu dari 5 kekuatan besar di dunia, rumah leluhurnya dihancurkan dengan tanah oleh seorang pria bertopeng. Tidak hanya anggota keluarga yang menderita banyak korban, tetapi bahkan Guthrunker tertinggi dari keluarga Mosley, Marlon, juga terluka parah. Oleh pria bertopeng. Berita ini bahkan lebih luar biasa daripada berita tentang Mason yang masih hidup. Keluarga Mosley adalah salah satu dari 5 kekuatan besar di dunia, dan mereka memiliki Guthrunker teratas. Seberapa pentingkah pembangkit listrik tertinggi di puncak peringkat dewa? Lihat saja Mason di Summerland. Bisa dikatakan selama Mason ada, Summerland akan bertahan. Saat Mason meninggal, Summerland juga akan menghilang. Ini adalah kekuatan pencegah dari Guthrunker puncak. Kini, kekuatan tertinggi dunia dengan puncak Guthrunker sedang dimainkan dan dihancurkan oleh satu orang tanpa pengorbanan bahkan mampu melawan. Lebih penting lagi, orang bertopeng ini ternyata adalah Silver Face Dark Cape.
Perlu diketahui bahwa menurut pemberitaan acara besar terpilih di Summerland belum lama ini, Silverface kemungkinan besar berasal dari Summerland berdasarkan perbuatannya. Artinya, Summerland sekarang memiliki 2 pembangkit listrik tertinggi di puncak peringkat dewa. Ya, semua kekuatan di dunia yang menerima berita ini tercengang. Kekuatan dengan 2 God Ranker teratas. Hanya bisa dikatakan bahwa Summerland sangat pandai bersembunyi. Baru saja, negaranya terlihat sangat lemah, dan sepertinya negaranya akan segera hancur. Namun, dalam sekejap mata, ia berubah menjadi binatang buas dan memperlihatkan taringnya. Itu benar-benar membuat semua kekuatan sedikit lengah dan mengguncang mereka hingga ke inti. Delmon mengadakan pertemuan keluarga lagi beberapa jam kemudian. Inti dari keluarga raja sangat penasaran. Pertemuan keluarga baru saja diadakan pagi ini untuk mengumumkan berita bahwa Mason telah menyebabkan kerusakan serius pada keluarga Haran, dan mereka masih bersemangat. Mengapa dia meminta pertemuan lagi? Apakah sesuatu yang besar terjadi lagi? Melihat semua orang hadir di sana, Delmon berkata, "Howard, Selena, kalian berdua menghadiri acara akbar yang dipilih di Summerland dan kalian berdua bertemu Silverface. Beritahu kami pendapat Anda tentang wajah perak." Meskipun Howard tidak mengerti mengapa kakeknya tiba-tiba menyebut wajah perak, dia berdiri diam dan berkata, "Kakek, kami tidak terlalu mengenal wajah perak. Dia memakai topeng sepanjang waktu dan kita belum pernah melihat wajah aslinya, tapi dia sangat kuat." Delmon mengangguk. "Bagaimana denganmu, Selena? Apakah Anda punya ide?" "Tidak, kakek. Apakah kamu menyatukan kami semua karena sesuatu terjadi pada wajah perak?" Selena bertanya. "Aku memang memanggil kalian semua ke sini lagi karena si wajah perak," kata Delmon sambil mengangguk. Apa yang terjadi dengan wajah perak?" "Kakek, ceritakan padaku apa yang terjadi pada wajah perak," tanya Selena gugup. Dia tahu identitas wajah perak. Wajah Silver adalah David, dan dia menganggap David sebagai suaminya. Jadi, saat mendengar kakek mengatakan ada sesuatu yang terjadi pada wajah perak, Selena langsung gugup. Ia takut terjadi sesuatu yang buruk pada David. Delmon terkejut dengan reaksi gugup Selena. Segera setelah itu, dia menatap Selena dengan terengah-engah dan bertanya, "Selena, katakan padaku, apakah kamu tahu Silverface?" Aku tidak, kakek. Tolong, ceritakan padaku apa yang terjadi pada wajah perak. Karena kamu tidak mengenal wajah perak, mengapa kamu begitu mengkhawatirkannya? Katakan padaku, apakah kamu mengenalnya? Ini sangat penting, Selena, kamu selalu menjadi gadis yang baik bagiku, dan kamu tidak akan pernah berbohong. Aku tahu si wajah perak, tapi aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan mengungkapkan identitasnya. Kakek, bisakah kamu memberitahuku apa yang pertama kali terjadi pada wajah perak? Karena dia tidak bisa menghindari topik tersebut, Selena hanya bisa menjawab dengan jujur. Sekarang, kekhawatiran terbesarnya adalah apa yang terjadi pada Silverface. Selena, apakah kamu benar-benar tahu wajah perak? Lalu, apakah dia mengenalmu? Delmon bertanya dengan heran. Dia sedikit takut Selena hanya akan mengetahui wajah perak secara sepihak dan wajah perak tidak akan mengetahui siapa dirinya. Jadi, dia bertanya lagi. "Ya," jawab Selena. Bab 784. "Jadi, bagaimana hubunganmu dengannya?" Delmon bertanya dengan gugup lagi. "Tidak masalah. Kakek, bisakah kamu memberitahuku apa yang pertama kali terjadi pada wajah perak?" Selena bertanya dengan cemas. Delmon bangun. Semakin dia memandang Selena, semakin dia merasa bahagia dan bahagia. Cucu perempuan ini tidak hanya melekat pada David, seorang talenta non-kompetitif. Ia bahkan mengenal wajah perak, pembangkit listrik tertinggi di puncak pangkat dewa. Dilihat dari reaksinya, dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan mereka berdua. Delmon bahkan mungkin memulai hubungan dengan keduanya. Dengan kekuatan keluarga raja saat ini, jika ada God Ranker puncak di belakang mereka, kekuatan mereka akan meningkat dengan cepat, dan mereka akan menjadi eksistensi kedua setelah 5 kekuatan utama. Memikirkan hal ini, Delmon, seorang lelaki tua yang terbiasa dengan dunia yang berubah,
juga merasakan jantungnya berdetak lebih cepat saat ini. Selanjutnya, Delmon memberitahu semua orang bagaimana Silverface melawan keluarga Mosley sendirian. Setelah mendengarkan apa yang Delmon katakan, seluruh aula teringat. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada berita bahwa Mason masih hidup. Lalu, semua orang memandang Selena. Karena dia baru saja mengatakan bahwa dia mengetahui wajah perak dan bahwa dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan pembangkit listrik tertinggi di puncak peringkat dewa. Apa maksudnya? Semua anggota inti keluarga raja mengerti. Selena tertegun saat mendengar berita itu. Guncangan di hati lebih kuat dari yang lain. Itu karena dia mengetahui identitas wajah perak yang sebenarnya. Wajah perak adalah David. Apakah ini berarti David sekarang menjadi pembangkit listrik tertinggi di peringkat teratas God Rank? Dia berdiri di puncak ekosistem dunia. Selena menunjukkan senyum pahit. Keduanya tak jauh berbeda dari segi usia bukan? Namun, kesenjangan kekuatan ini terlalu besar. Adapun orang-orang nomor satu lainnya di kalangan generasi muda di berbagai bidang, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan David. Mereka sangat berbeda. Namun, saat itu Selena merasa bangga di hatinya. Ini adalah calon suaminya. Seseorang kepada siapa dia bersedia menunjukkan segalanya, termasuk jiwa dan raganya. Semakin jago David, semakin terbukti Selena punya selera yang bagus. Yah, dia harus segera mengembangkan hubungan di antara mereka berdua. Selena cukup percaya diri. Ia yakin dirinya tidak kalah dengan siapapun dalam aspek apapun. Ditambah lagi, dia tahu David mempunyai perasaan padanya. Namun, satu-satunya masalah adalah David sudah punya pacar. Dia pasti sangat menyukai pacarnya. Oleh karena itu, sepertinya dia harus mulai dengan milik David, pacar perempuan. Bab 785, Selena, bisakah kamu mengundang wajah perak ke rumah sebagai tamu? Delmon bertanya penuh harap. Selama wajah perak, ranker dewa tertinggi, datang ke keluarga raja sebagai tamu, status keluarga raja akan segera naik. Semua anggota inti keluarga raja di aula menatap Selena, menunggu jawabannya. Kakek, aku khawatir ini tidak akan berhasil. Saya berjanji pada wajah perak bahwa saya tidak akan mengungkapkan identitasnya. Kamu tahu konsekuensi membuat pria kuat seperti itu marah, jadi lupakan saja dulu, jawab Selena. Kalau begitu, lupakan saja. Jangan membuat si muka Silver marah, sebaiknya jagalah hubungan baik dengannya karena ini akan sangat bermanfaat bagi keluarga raja, kata Delmon kecewa. Dia bukan satu-satunya yang kecewa. Inti dari keluarga raja di aula juga menunjukkan ekspresi kecewa. Sekarang, siapa yang tidak ingin bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak peringkat dewa ini? Selena juga menyadarinya. Dia berkata lagi, tetapi jangan khawatir, kakek, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan wajah perak. Dia tidak mau mengungkapkan identitasnya sekarang, jadi dia selalu memakai topeng. Jika dia mengungkapkan identitasnya suatu hari nanti, saya berjanji akan mengundangnya sebagai tamu. Mata Delmon berbinar mendengar kepastian Selena. Dia buru-buru berkata, bagus. Selena, hubunganmu dengan Silverface harus dilanjutkan. Akan lebih baik jika Anda bisa lebih dekat dengannya. Keluarga raja akan sepenuhnya mendukungmu dengan apapun yang kamu butuhkan. Baik, kakek, jawab Selena. Lagi pula, Selena, karena kamu memiliki hubungan dengan David, Summerland sekarang stabil dan David akan segera kembali. Dia masih muda dan saya yakin dia sangat antusias. Sekarang, Anda harus pindah dan tinggal bersamanya, tambah Delmon. Idenya sederhana. Meskipun Silverface mengenal Selena, mustahil untuk mengikatnya ke dalam keluarga raja. Itu sudah cukup untuk menjaga hubungan baik dengannya. Namun Daud adalah menantu keluarga raja. Dia memiliki peluang yang cukup bagus untuk menjadi ranker dewa puncak di masa depan dan keluarga raja akan menjadi penyumbang terbesar dalam kasus ini. Hah, kakek, bukankah ini terlalu cepat? Kata Selena tersipu. Cepat. Seberapa cepat kalian berdua? Jawab Delmon. Ia tidak terlalu curiga dengan hubungan Selena dengan David. Terakhir kali Selena diutus ke acara akbar orang-orang terpilih di Summerland, ia diutus dengan tujuan untuk menikah dengan orang nomor satu di kalangan generasi muda di Summerland.
Daud memanglah yang paling terkemuka di antara seluruh rakyat. Namun, di saat yang sama, dia juga seorang pemuda yang penuh semangat. Selama Selena mengambil inisiatif, Delmon benar-benar tidak menyangka David bisa menolak. Atau setidaknya tidak ada remaja yang bisa menolak. Oke, aku mengerti. Oke, semuanya putus. Dalam satu hari, dua peristiwa mengejutkan melanda dunia seperti badai. Namun kecepatan setiap orang dalam menerima berita berbeda-beda. Ini dimulai dengan kekuatan besar terlebih dahulu dan kemudian perlahan-lahan menyebar ke telinga dengan kekuatan kecil. Tentu saja reaksinya sama di tim kecil. Di mata masyarakat awam, berita seperti ini berada di luar jangkauan mereka. Semua keluarga dan sekte tersembunyi di Summerland, kecuali keluarga raja, memukul dada dan menghentakkan kaki. Mereka sangat menyesalinya. Mengapa mereka tidak menawarkan bantuan ketika tim disiplin Summerland memintanya? Mendukung. Summerland memiliki 2 pembangkit listrik tertinggi di puncak peringkat dewa dan mereka sudah menjadi salah satu dari 5 kekuatan utama. Semua kekuatan lain hanya menunjukkan satu puncak Gutranker. Sementara keluarga raja mendukung penuh Summerland, mereka menunggu untuk melihat keluarga raja mempermalukan diri mereka sendiri. Besar keluarga kerajaan awalnya adalah keluarga tersembunyi nomor 1, sekarang mereka bertaruh besar pada Summerland dan menang. Siapa yang dapat menggoyahkan posisi ini di masa depan? Kesenjangan di antara mereka hanya akan semakin melebar. Keluarga raja pasti akan menonjol. Tak heran jika keluarga raja menjadi keluarga tersembunyi nomor 1 selama bertahun-tahun. Mereka memiliki mata yang sangat bagus. Dan ini mempermalukan kekuatan lain. Adapun keluarga Dominic dan Star Alliance. Bab 786 tampaknya mereka benar-benar menghilang di tanah Summerland. Tidak ada berita sama sekali tentang mereka. Saat ini, mereka hanya ingin mencari tempat untuk bersembunyi dengan baik dan tidak ditemukan oleh Summerland. Kalau tidak, itu akan menjadi hari di mana seluruh keluarga mereka akan hancur. Setelah apa yang mereka lakukan di Summerland, mereka ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidup mereka dalam ketakutan. Mereka mungkin akan ditemukan suatu hari nanti dan terhapus dari muka bumi. Keesokan harinya, Springfield di Summerland. Di dalam markas ibu kota Liga Timur, Pearl bekerja di kantor manajer umum. Setelah kembali ke Summerland dan mengalami kejadian bersama Walt, ia hanya beristirahat selama 2 hari sebelum kembali ke Springfield untuk mulai bekerja. Meskipun David memintanya untuk mengambil cuti lebih banyak, David sibuk, dan dia lelah sendirian. Jadi, dia datang ke Springfield dan mulai bekerja. Dering-dering-dering. Dering-dering-dering. Pearl, yang tenggelam dalam pekerjaannya, mendengar teleponnya berdering. Kemudian, dia mengangkat telepon dan melihatnya. Itu dari seorang bawahan yang pergi ke luar negeri bersamanya. Sebelum berangkat, ia pun menyerahkan seluruh pekerjaannya di luar negeri kepada bawahannya. Halo, Mutiara menjawab teleponnya. Halo, Nona Warner. Suara seorang wanita datang dari telepon. Apakah ada yang salah? Tanya Mutiara. Miss Warner, Anda meminta saya untuk diam-diam menanyakan tentang keluarga Mosley dan saya baru saja membayar mahal untuk mendapatkan berita tentang keluarga Mosley dari pasangan. Oh, katakan padaku sekarang, apakah keluarga Mosley telah melakukan sesuatu yang besar baru-baru ini? Mutiara bertanya dengan penuh semangat. Ketika dia mendengar bahwa ini tentang keluarga Mosley, dia langsung menjadi gugup. Keturunan langsung keluarga Mosley, Walt, masih ditahan di Summerland. Dengan kekuatan keluarga Mosley, mereka tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Begitu pihak lain menjadi serius, dia sangat takut David akan terluka. David adalah segalanya bagi Pearl sekarang. Sekalipun David menyuruhnya untuk tidak khawatir, bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Dia sudah lama berada di luar negeri, jadi dia sangat memahami kekuatan keluarga Mosley. Begitu orang mendengar nama keluarga itu, setiap orang yang bersentuhan dengannya akan lari dan bersembunyi seperti tikus bertemu kucing. Bahkan ada beberapa konglomerat besar yang lebih kuat dari ibu kota Liga Timur yang begitu ketakutan hingga tidak berani memata-matai. Mereka ketakutan hanya dengan nama keluarganya, yang menunjukkan betapa kuatnya keluarga Mosley.
Ia juga menemukan bahwa keluarga Mosley adalah salah satu dari 5 kekuatan besar di dunia. Sedangkan Summerland juga masuk dalam 5 kekuatan. Artinya, hanya seluruh negara Summerland yang mampu bersaing dengan keluarga Mosley. Sekalipun David memiliki latar belakang yang kuat, dia tidak bisa menandingi penduduk Summerland lainnya. Setelah keluarga Mosley bernegosiasi dengan Summerland mengenai nama keluarga mereka, David mungkin akan menjadi orang buangan. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia bisa menyelamatkan David? Mengejutkanku. Mungkinkah ini? Apakah dia membalas saya dengan kejatuhan keluarga Mosley? Apa itu mungkin? Sangat. Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia. Keluarga Mosley telah ada selama ratusan tahun. Mereka sangat kuat, dan mereka membuat takut banyak orang. Namun, mereka diserang saat ini dan rumah leluhur mereka yang telah ada selama lebih dari 100 tahun juga dihancurkan. Selain David, Pearl tidak dapat memikirkan siapapun yang akan mengambil risiko sebesar itu untuk melakukan ini. Bahkan jika pasukan lain ingin menyerang keluarga Mosley, mereka tidak akan memilih untuk melakukannya dengan cara ini. Namun, saat ini, Pearl masih memiliki tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Dia sangat ingin mengetahui seluk-beluk masalah ini. Jika keluarga Mosley bisa menjadi peringkat di antara 5 kekuatan besar teratas di dunia. Kalau begitu, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Jika David benar-benar orang yang melakukan ini pada keluarga Mosley, lalu bagaimana dia sekarang? Di mana dia? Apakah dia menderita luka? Apakah lukanya serius? Apakah dia akan pulih di tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya? Ketika Pearl memikirkan hal ini, hatinya bergetar. Tahukah kamu siapa yang menyebabkan keluarga Mosley menderita kerusakan yang begitu parah? Apakah itu laki-laki atau perempuan? Berapa umur mereka? Berapa tinggi mereka? Berapa beratnya? Pearl bertanya dengan suara yang hampir bergetar. Miss Warner, saya tidak tahu semua detailnya. Saya hanya tahu bahwa orang ini memakai topeng. Saya tidak berpikir ada yang tahu siapa mereka. Oh, baiklah. Terima kasih, aku harus pergi sekarang, jadi aku tutup saja dulu. Pearl menutup telepon dengan tangannya yang gemetar. Dia tidak bisa menghentikan air matanya jatuh. Mereka jatuh di mejanya satu persatu. David, apakah itu kamu? Kamu ada di mana? Pearl dengan cepat mencari nomor telepon David. Kemudian, dia menenangkan diri dan menelepon David. Bip bip bip. Sementara Pearl menunggu dengan cemas, seseorang akhirnya mengangkat teleponnya. Kemudian, sebuah suara yang familiar berkata, "Halo, Miss Pearl." "Davi, kamu di mana sekarang?" Pearl bertanya dengan suara gemetar. "Ada apa, Nona Mutiara?" tanya Daud. Bab 788 dia dapat mendengar bahwa ada sesuatu yang tidak beres karena nada suara Pearl. "Tidak ada, kamu memberitahuku di mana kamu berada." Setelah Pearl selesai berbicara, dia dengan cepat menambahkan, "Jangan bohong." Aku, uhuk-uhuk. Aku, uhuk-uhuk. Sebelum David selesai berbicara, dia terbatuk beberapa kali. Pearl mendengar David batuk terus-menerus dan merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia tidak bisa menahan air matanya lagi dan mereka mengalir panik. Dia dengan cepat menutup mulutnya dengan tangannya, berusaha untuk tidak membiarkan dirinya menangis keras. "David, kamu, ada apa denganmu?" Pearl bertanya dengan suara terisak. "Saya baik-baik saja." Batuk-batuk-batuk. "Nona Pearl, ini hanya flu ringan, jangan khawatir," jawab David. "Di mana kamu sekarang?" "Aku punya sesuatu untuk diurus di Falconia, aku akan segera kembali." "Uhuk-uhuk, Nona Pearl, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Ini pertama kalinya aku di sini, jadi aku hanya, uhuk-uhuk, tidak terbiasa dengan itu. Aku akan segera sembuh." Batuk terus-menerus David datang melalui telepon. Pearl merasa seolah-olah hatinya telah ditusuk dengan pisau. Dia tidak bodoh. Keluarga Mosley dihancurkan, dan David kebetulan berada di Falconia. Selain itu, karena urusannya sendiri, David menjadi musuh bebuyutan keluarga Mosley. Bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi? Sebagai manajer umum ibu kota Liga Timur, Pearl bisa dianggap berada di kelas atas. Dia sudah lama tahu tentang keberadaan seniman bela diri.
Fisik seorang seniman bela diri jauh lebih baik daripada orang biasa. Mereka tidak bisa masuk angin. David pasti terluka. Setelah menghubungkan semua titik, Pearl hampir yakin bahwa David adalah orang yang menerobos masuk ke kediaman Mosley dengan topeng dan menyebabkan semua korban tersebut. Plus, dia hanya melakukan ini karena dia ingin membalaskan dendamnya. Sekarang, dia bahkan terluka karena ingin membalaskan dendamnya. David, bisakah kamu berhenti berbohong padaku? Apakah kamu terluka? Pearl bertanya sambil menangis. Bagaimana aku bisa terluka? Nona Pearl, berhentilah berpikir berlebihan. Kemarin, seseorang yang memakai topeng masuk ke rumah keluarga Mosley. Mereka menghancurkan rumah leluhur keluarga Mosley yang telah ada selama ratusan tahun dan menyebabkan banyak korban jiwa bagi keluarga Mosley. David, apakah kamu orang itu? Selain Anda, saya tidak bisa memikirkan orang lain yang akan mengambil risiko sebesar itu untuk melakukan hal seperti itu. Miss Pearl, jadi kamu sudah tahu. Aku berencana untuk kembali dan memberimu, kejutan. Ketika David melihat bahwa dia telah terungkap, dia memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Bagaimanapun, Pearl akan mengetahuinya cepat atau lambat. Hanya saja dia terkejut Pearl akan mendapatkan berita begitu cepat. David, kenapa kamu melakukan ini? Anda bahkan tidak memikirkan keselamatan Anda sendiri untuk membalaskan dendam saya. Jika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang harus saya lakukan? Pearl akhirnya tidak bisa menahan diri dan berteriak keras. Nona Pearl, jangan menangis. Saya yakin bahwa saya bisa melakukannya. Kalau tidak, saya tidak akan sebodoh itu untuk menghadapi mereka secara langsung, David dengan cepat menghibur. Percaya diri. Jika Anda percaya diri, mengapa Anda terluka? Itu hanya cedera ringan. Saya akan baik-baik saja setelah beberapa hari pemulihan. Keluarga Mosley hampir hancur sendiri, dan bahkan Grandmaster mereka terluka parah. Saya percaya mereka tidak akan dapat pulih untuk waktu yang lama. Bagaimana menurutmu, Nona Mutiara? Batuk-batuk-batuk, aku luar biasa, kan? Kata David dengan bangga. David, apakah menurutmu aku akan senang jika kamu melakukan ini? Anda salah. Pearl berkata dengan marah sambil menangis. Hah, Nona Pearl, David tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Awalnya, tujuan utama dia mengambil tindakan terhadap keluarga Mosley kali ini adalah untuk membalaskan dendam Pearl. Karena Walt si hedonis ingin menggunakan kekuatan pencegah dari keluarga Mosley untuk memaksa Pearl tunduk padanya, maka dia akan bertindak langsung melawan sumbernya. Dia akan menghancurkan harapan Walt dan membiarkannya mati dalam keputusasaan. Namun, jawaban Miss Pearl membuatnya sedikit linglung. Bukankah seharusnya Nona Pearl senang dan bersemangat? Kenapa dia terdengar sangat marah? David bingung. Bab 789, David, aku benci Walt dan kuharap semua hal buruk dalam hidup terjadi pada semua orang di keluarganya, tapi aku tidak ingin kamu terluka. Bahkan jika Anda menggabungkan semua kehidupan orang-orang di keluarga Mosley, mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan sehelai rambut pun di kepala Anda. Saya tidak ingin Anda pergi ke keluarga Mosley untuk membalaskan dendam saya tidak ingin Anda terluka demi saya hanya ingin Anda sehat, apakah Anda mengerti? Mutiara menangis. Daud tertegun. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak tergerak. Dia tidak menyangka dirinya memiliki tempat yang begitu penting di hati Pearl. Nona Pearl, berhentilah menangis. Aku mengerti, bisik David. Kamu tidak mengerti. Jika Anda mengerti, Anda tidak akan melakukannya dan membuat saya sangat khawatir tentang Anda. Nona Pearl, ini hanya apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda, tetapi apakah Anda tahu apa yang saya pikirkan di dalam hati saya? Saya tidak akan membiarkan siapapun memperlakukan Anda seperti itu, tidak peduli siapa dia atau seberapa kuat latar belakangnya, saya tidak akan membiarkan dia menggertak Anda seperti itu. Saya percaya diri untuk melawan mereka kali ini, tetapi bahkan jika tidak, saya pasti akan membuat keluarga Mosley membayar harganya. Sekarang, giliran Pearl yang tertegun. Dia seharusnya bahagia saat ini karena kata-kata David menunjukkan bahwa dia juga sangat penting baginya. Namun, dia tidak bisa menghentikan air matanya. David, aku ingin melihatmu sekarang.
Aku ingin melihatmu saat ini juga, segera. Tunggu aku. Pearl menutup telepon setelah berbicara. Setelah dia berkemas, dia menuju ke bandara. David berada di kota yang paling dekat dengan perkebunan keluarga Mosley di Falconia saat ini. Dia tersenyum pahit ketika dia mendengarkan nada Doal di telepon. Dia akan kembali ke Summerland, jadi mengapa Nona Pearl datang ke sini saat ini? Lupakan saja, aku akan menunggunya saja. Batuk-batuk-batuk. Setelah itu, David batuk beberapa kali. Kali ini, meski kediaman Mosley rusak parah, seluruh keluarga Mosley juga mengalami kerugian besar. Namun, Marlon juga tidak lemah. Bagaimanapun, dia maju untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatreng beberapa dekade yang lalu. Marlon menemukan kelemahan pada David, yang menyebabkan David mengalami pukulan berat dan melukai organ tubuhnya. Meski tidak terlalu serius, butuh beberapa hari juga untuk pulih. Itu sebabnya dia tidak pulang kemarin. David adalah seorang ahli pengobatan tradisional, jadi dia tahu betul kondisinya. Dia seharusnya tidak terlalu banyak bergerak setelah terluka kemarin, dan dia harus tinggal untuk hari lain. Setelah perawatan tadi malam, dia merasa jauh lebih baik, dan dia siap untuk kembali hari ini. Namun, Pearl mengetahui apa yang telah terjadi dan akan datang. Jadi, David hanya bisa menunggu Pearl datang. Saat sore hari, ketuk-ketuk-ketuk, terdengar ketukan di pintu kamar hotel tempat David menginap. Dia bangkit dan pergi untuk membuka pintu. Saat dia membuka pintu, David melihat wajah cantik menangis. Sebelum dia bisa menjawab, dia mencium aroma manis dan tubuhnya dipegang erat oleh Pearl. David secara pasif mundur beberapa langkah. Kemudian, dia dengan lembut menutup pintu. Pearl hanya memeluk David dengan erat dan tidak berbicara. Sementara itu, David juga diam dengan bijaksana. Setelah beberapa menit, Pearl melepaskan David. Kemudian, dia hanya menatapnya diam-diam sementara David juga melihat ke belakang ke wajah cantik di depannya. Bab 790. Matanya sedikit merah dan bengkak. Rupanya, dia sudah lama menangis. Nona Pearl, David membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak menyangka Pearl tidak memberinya kesempatan sebelum mendorongnya ke tempat tidur. Namun, saat David jatuh di tempat tidur, dia mengeluarkan suara kesakitan. Apa masalahnya? Apa yang salah? David, apakah aku menyakitimu? Di mana? Tunjukkan kepadaku. Pearl dengan cepat bangkit dari David dan bertanya dengan gugup. Tidak apa-apa, Nona Pearl, ini hanya luka ringan. Saya seorang dokter, jadi saya mengerti situasi saya dan saya akan baik-baik saja dalam 2 hari lagi. David duduk dan berkata. Dia melakukan itu dengan sengaja. Cederanya tidak serius, dan setelah mengobati dirinya tadi malam, dia hampir sembuh. Alasannya adalah dia khawatir keadaan akan segera lepas kendali. Menilai dari sikap Miss Pearl, sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melakukan ini untuk menenangkan Nona Pearl. Meskipun dia sudah lama menahan diri, tidak adil bagi Nona Pearl jika dia tidur dengannya seperti ini karena dia punya pacar. David, kamu, di mana kamu melukai dirimu sendiri? Katakan padaku. Pearl bertanya dengan cemas, saya mengalami sedikit trauma di dada saya, tapi saya baik-baik saja, jawab David, apa? Cedera dada. Cedera pada organ internal Anda adalah masalah besar. Ayo, David, aku akan membawamu ke rumah sakit. Pearl berdiri dan mencoba menyeret David ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Nona Pearl, saya tidak perlu pergi ke rumah sakit. Para dokter di rumah sakit tidak sebaik saya. Ini benar-benar hanya luka ringan. Saya tidak akan bercanda dengan tubuh saya, kata David. Betulkah? Mutiara bertanya dengan tidak percaya. Betulkah? David menjawab dengan tegas. Bagus. Jika Anda merasa tidak enak badan, pastikan untuk memberitahu saya dan saya akan membawa Anda ke rumah sakit. Baik, keduanya terdiam beberapa saat. Pearl adalah orang pertama yang bertanya, David, apakah yang Anda katakan di telepon itu benar? Apa? Tanya Daud. Bahwa kamu tidak akan membiarkan siapapun menggertakku, tidak peduli siapa itu. Tentu saja, Miss Pearl, kecuali Anda bersedia,
tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memaksa Anda untuk melakukan apapun, bahkan Tuhan sendiri, jawab David dengan serius. Kalau begitu, tidurlah denganku sekarang, kata Pearl sambil menatap David. Hah, Daud tertegun. Aku berkata, aku ingin kamu tidur denganku sekarang, ulang Pearl. Nona Pearl, kita tidak bisa melakukan ini. Saya akan melakukan hal lain, tetapi bukan ini karena itu tidak adil bagi Anda, kata David dengan senyum masam. Kenapa tidak? Bagaimana itu tidak adil bagi saya? Aku menyukaimu dan kamu memiliki aku di hatimu, David. Aku tidak bisa jatuh cinta dengan orang lain dalam hidupku kecuali kamu. Aku punya pacar, kata David dengan suara berat. Aku tidak peduli. Saya hanya ingin Anda. Aku hanya ingin memilikimu, meski hanya 1 jam, David, bisakah kau meninggalkanku dengan kenangan yang baik? Air mata mengalir di wajah Pearl lagi saat dia berbicara. Nona Pearl, saya tidak bisa. Hanya saja kami terlambat bertemu. Celia adalah teman sekelas SMA saya. Dia telah menungguku selama beberapa tahun, jadi aku tidak bisa mengecewakannya. Lalu kenapa kau begitu baik padaku? Karena aku juga memilikimu di hatiku. Aku ingin melindungimu dan aku tidak ingin ada yang menyakitimu. Sayangnya, saat ini, saya tidak bisa memberikan apa yang Anda inginkan, kata David kesakitan. Dia sangat berkonflik sekarang. Dia sudah memiliki Celia di hatinya, tapi sekarang, Pearl juga masuk ke dalamnya. Bisakah dia melihat Pearl jatuh ke pelukan pria lain? Tentu saja tidak. Karena itu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Itu seperti memasuki jalan buntu.